Bima Rajaktana Wakina Azabannar. Amin. Azabannar. Amin. Mau lagi? Mampu kan? Ya. Boleh, mau pegang? Mau pegang boleh. Hai Bunda, kini Nasya sudah memasuki usia 6 bulan loh. Jadi Nasya mau nyobain nih pendamping ASI atau empasi pertama. Nah, di empasi pertama ini Nasya mau nyobain buah alpukat. Kalau menurut Ikatan Dokter Indonesia, sebenarnya anak yang mulai MPASI itu boleh langsung dikasih menu 4 bintang atau menu lengkap ya Mams, seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, lemak, itu udah boleh langsung dikasih ya Mam. Jadi nggak harus buah dulu atau sayur dulu, jadi nggak boleh dikasih menu tunggal. Jadi yang paling baik adalah dikasih langsung menu lengkap. Nah, sebelum memberikan empasi, Bunda perlu memperhatikan dulu nih, apakah si kecil sudah siap untuk diberi makanan atau belum. Contohnya nih, apakah si kecil sudah bisa duduk stabil, nggak harus duduk tegak ya Mam, tapi setidaknya badannya sudah sedikit-sedikit bisa menopang. Lalu kepalanya sudah bisa mengangkat kepala. Lalu sudah mulai tertarik kepada makanan, atau bisa juga kalau misalkan kita lagi makan tuh si kecil itu kayak ngeliatin kita terus gitu. Terus mulai memasukkan jari dan mainan ke dalam mulut. Nah, kalau udah ada tanda-tanda itu, berarti si kecil sudah siap untuk diberi makanan tambahan makanan pendamping ASI. Nah, namun kesiapan setiap si kecil kan berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah siap menerima empasi pada usia 4 atau 5 bulan. Semua itu tergantung dari advice dokter spesialis anaknya masing-masing ya. Nah, dalam memberikan empasi, Bunda perlu sabar karena ini pengalaman pertama si kecil merasakan makanan. Penting untuk memberikan pengalaman yang berkesan untuk si bayi ya, Mams. Jadi di sini nih si para ibu-ibu bunda-bunda itu dilatih kesabarannya. Pokoknya semangat ya buat pejuang empasi. Yang pertama, cukup perlahan dan jangan memaksa. Kenapa begitu? Bunda bisa memberikan sedikit demi sedikit makanan yang baru ia terima. Si kecil usia 6 bulan membutuhkan penyesuaian untuk merasakan empati pertama kali sebagai makanan baru pada lidahnya. Bunda perlu memperhatikan reaksinya, apakah ia tertarik atau malah menolak. Nah, ketika anak berhasil menerima makanan, tetap lanjutkan menyuapinya pelan-pelan. Bila merasa kenyang, ia akan memberi tanda seperti tidak mau menerima suapan lagi. Bunda perlu berhenti memberikan makan dan tak perlu memaksa si kecil menghabiskannya. Nah, kalau misalkan aku ke Nasya, aku ngasih waktu 30 menit untuk waktu makannya gitu. Jadi kalau misalkan makannya udah lewat dari 30 menit, aku akan stop proses makannya, atau sebelum 30 menit tapi nasinya sudah kayak wewe atau batuk-batuk gitu, aku juga udah stop makannya gitu. Dan kalau misalkan kalau misalkan bayi kalau misalkan si kecil benar-benar nggak mau makan, terus dicoba sampai 10-15 menit ya Mams. Tapi kalau misalkan dalam waktu 10-15 menit bayi tetap nggak mau makan, berarti
proses makannya di stop aja dan lanjutkan nanti di jam makan berikutnya gitu. Nah, yang kedua, sajikan menu yang sama beberapa hari. Untuk pemberian empasi 6 bulan pertama pada si kecil, cobalah memberikan menu yang sama 3 sampai 5 hari ke depan. Hal ini digunakan agar si kecil terbiasa dengan makanan tersebut, juga untuk mengetahui apakah ia memiliki reaksi alergi atau tidak terhadap makanan tertentu. Nah, tuh kalau misalkan apalagi kalau orang tuanya punya yang namanya riwayat alergi, itu bisa juga ya genetiknya menurun ke anak gitu, cuman ya sekian persen gitu ya mams ya. Lalu empasi itu bisa diberikan 2 sampai 3 kali sehari dan bisa juga diberikan selingan atau snack sesuai kebutuhan bayi. Itu dilihat juga dengan nafsu makan si bayi ya mams gitu. Tapi kalau Nasya pribadi, Nasya baru makan 2 kali sehari dan 1 kali snack gitu. Pada usia 6 bulan pertama, anak baru bisa menerima empasi dalam jumlah sedikit setiap kali makan. Jadi, Bunda tidak perlu cemas bila si kecil memberi tanda ia lapar, Bunda bisa memberikannya makan. Jadi, perlu banget tuh yang namanya jadwal makan teratur gitu. Nah, jadwal makan teratur itu menyesuaikan si kecil aja. Jadi kalau misalkan yang kita lihat itu kan jadwal makan ada yang namanya kadang tuh ada yang ngasih jam 6 ASI, jam 8 makan, atau jam 10 cemilan, snack gitu. Nah, itu menyesuaikan si kecilnya aja gitu. Kalau misalkan si kecilnya bangunnya baru jam 8 gitu atau jam 9, ya boleh menyesuaikan jam bangunnya si kecil gitu. Jadi dengan kita membuat jadwal makan yang teratur, bayi akan memberikan sinyal lapar dan kenyang gitu. Jadi sekian dulu informasi dari Nasya, semoga bermanfaat ya. Semangat untuk pejuang empasi. Assalamualaikum. Mama Nasya aja. Lagi? Mau coba? Ya udah. Oke. Ya udah. Oke. Ya udah. Oke. Ya udah. Oke. Oke, berhenti. Mimi aja, Mimi.